Halo semua teman-temanku Libra, apa kabar kalian semua di sana? Aku harap kalian dalam kondisi yang terbaik tanpa kekurangan suatu hal apapun ya. Amin. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Libra di minggu keempat bulan Mei tahun 2021. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi ambillah sisi yang baik dari readingan ini, yang tidak baik lepaskan saja, serta letakkan keyakinan dan kepercayaan tertinggimu hanya pada Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, aku akan mulai untuk persingkat waktunya saja ya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Libra di bulan Mei tahun 2021, khususnya di minggu keempat ya. Oke. Sebentar ya. Oke teman-teman, di sini ada energi ketidakseimbangan pada energi utama readingan kali ini, dimana aku merasa dan melihat akan ada seseorang yang di dalam hubungan ini merasa sering memberi tanpa pasangan eh, memberikan hal yang sama, atau salah satu pihak di sini mengusahakan hubungan ini setengah mati, namun pasangannya kalem-kalem wae gitu ya, biasa-biasa saja gitu ya. Oke. Seseorang di sini yang terbaca energinya, dia ingin memiliki eh, hubungan yang bisa mengarah pada kestabilan gitu ya. Yang aku baca di sini, seseorang ingin hubungan ini sampai pada pernikahan, di mana seseorang ini memang menjalin hubungan dengan pasangannya sangat serius gitu ya, dan tidak lagi menoleh ke kanan dan ke kiri, hanya fokus pada pasangan ini. Namun ternyata pasangannya itu tidak berlaku demikian gitu ya. Dia masih memiliki jiwa yang berpetualang, masih suka lirik sana lirik sini, masih suka merayu sana sini, merayu yang kanan maupun yang kiri. Juga emosinya juga tidak stabil, aku lihatnya seperti itu ya. Masih kurang dewasa juga dalam menyikapi suatu hubungan. Namun berbeda dengan energi seseorang yang terbaca di sini, dia sangat dewasa. Dia sudah bisa melihat hubungan sebagai jauh lebih baik dari pasangannya, dan menganggap gitu ya bahwa pasangan ini adalah cinta sejatinya gitu ya. Dan maka dari itu, seperti yang aku katakan di awal, seseorang ini sangat mengusahakan hubungan ini agar bisa memberikan dia harapan ke depannya, yaitu bisa menikah gitu ya, bisa memiliki pasangan hidup gitu ya. Namun seperti yang aku katakan bahwa pasangannya itu memiliki jiwa kekanak-kanakan gitu ya, jiwanya pandangannya masih pandangan anak-anak gitu ya, tidak bisa seimbang gitu ya dalam menjalani hubungan, dimana salah satu pihak ini selalu gitu ya mengajak pasangannya itu untuk ayolah, kita tuh jalani hubungan ini dengan serius. Kan kita tuh bukan jalani hubungan ini apa dalam hitungan bulan, namun sudah hitungan tahun. Mau dikemanakan gitu loh hubungan ini gitu ya, karena salah satu pihak ini sudah usianya juga sudah matang gitu ya, oleh keluarganya juga. Kalau sudah yakin dengan pasangannya ini, ya suruh menikah gitu ya, dimana memang di sini ada pemanfaatan secara sepihak dalam hal materi gitu ya. Jadi untuk
memberikan suatu komitmen juga susah, karena niat awalnya juga hanya ingin memanfaatkan sesuatu dari pasangannya gitu ya, dari seseorang ini. Dan namun seseorang ini selalu memberikan cintanya yang tulus, perhatiannya, kasih sayangnya hanya pada pasangannya yang seperti ini gitu ya, yang tidak baik ini gitu ya, energinya seperti itu. Dimana pasangan seseorang ini juga sering keluar masuk gitu ya, dia hanya datang ketika hanya butuh saja gitu ya, kalau bahasa simpelnya gitu ya, dimana tidak ada pertumbuhan yang terlihat di dalam hubungan ini. Cintanya bukan semakin merekah, namun semakin layu gitu ya, aku lihatnya, karena hanya salah satu sisi yang menyirami hubungan ini dengan segala yang dia bisa, yang dia mampu gitu ya. Perasaan seseorang di sini, energi seseorang di sini, seperti yang aku katakan, seseorang ini memiliki cinta yang sangat dalam pada pasangannya, yang kebetulan gitu ya, pasangannya itu tidak sebaik itu gitu ya. Oke. Dimana sekali lagi sangat mencintai, terkonfirmasi 2 kali ya, cinta gitu ya, sangat mencintai gitu ya, tidak ingin kehilangan, walaupun pasangannya tidak baik, dia tetap hanya ingin menjalani hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan gitu ya, dengan keyakinan bahwa seiring berjalannya waktu seseorang ini akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kalau nikah dia bisa menjadi seorang suami atau ayah yang baik gitu ya, namun belum tentu itu ya, jadi harus pertimbangkan jika ini resonate dengan kalian. Ketika kalian memutuskan untuk menikah dengan orang semacam ini gitu ya, maaf jika aku mengatakan demikian, kamu harus bertanya, apakah kamu yakin kamu bisa bahagia, atau malah nantinya akan semakin terbebani. Inilah sebuah perenungan yang harus kamu pikirkan ya ke depannya gitu ya. Oke, dimana kamu harus membuka diri gitu ya, untuk mau mendengarkan pendapat ya dari orang-orang di sekitarmu, entah itu orang tua, sahabat, ataupun saudara yang mengetahui secara pasti tentang hubungan kamu dan dia gitu ya, yang seperti ini gitu ya, atau ke seorang psikolog ya, psikolog hubungan, atau ke seorang tarot reader yang mungkin bisa membantu memberikan kamu pencerahan gitu ya, untuk kamu tidak masuk di dalam hubungan yang akan lebih menyakitkan lagi ke depannya ya. Oke, dimana kamu akan susah ya, sangat susah gitu ya, untuk meninggalkan seseorang ini, karena perasaan yang sungguh dalam, perasaan yang terlanjur cinta gitu ya, perasaan yang cintanya obsesi di sini ya. Oke, aku akan baca dari kartu yang kedua ya. Oke. Bagaimana energi zodiak Libra di minggu keempat bulan Mei tahun 2021? Ya, kamu jangan mencoba gitu ya sesuatu yang gini, kamu jangan berimajinasi tentang seseorang ya yang akan berubah di masa depan gitu ya, karena ketika kamu sudah mulai bergerak mengikuti imajinasimu bahwa seseorang ini akan lebih baik jika sudah menikah atau sudah memiliki hubungan yang sangat berkomitmen dengan kamu gitu ya, jangan terlalu berimajinasi di sini, karena ketika kamu ketika kamu mengikuti energi imajinasimu yang sesungguhnya itu adalah gelap gitu ya, kamu akan masuk di dalam situasi yang lebih kelam lagi dari situasi saat ini gitu ya. Oke, kamu akan mengerti lah maksudku jika memang resonate ini.
ini waktunya untuk kamu ya berpikir ulang gitu ya, berpikir ulang tentang segala situasi yang sudah kamu rasakan. Kamu harus masuk ke dalam diri kamu, bertanya apakah apakah cara pikir dan pandanganku ini sudah benar adanya, atau harus aku perbarui lagi untuk aku bisa lebih happy lagi. Kamu harus bertanya pada dirimu, kebahagiaan macam apa yang kamu inginkan dan kamu cari di kehidupan ini ya. Apakah benar rasa sayang itu harus menyakitkan? Setahu aku, jika rasa sayang dan cinta memang benar ada di orang, memang benar ada di pasangan kalian, cinta dan sayang itu tidak akan membuat kamu menderita ya. Cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya akan membawa manusia, membawa pribadi yang mengalami perasaan itu ke dalam kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, bukan di dalam penderitaan dan air mata ya. Oke, dimana kamu merasa secara apa ya, secara sadar kamu merasakan bahwa kamu sangat tertarik dengan pasangan kamu sehingga kamu sulit untuk melepaskan diri. Ada sensasi-sensasi yang menyenangkan di sini. Mungkin dia sangat pandai merayu sehingga ketika kamu sudah terbuai dalam rayuannya, dalam sentuhannya gitu ya, kamu seakan tidak ingin gitu ya, atau melupakan gitu ya, atau tidak mau menyadari gitu ya bahwa ini adalah fana, bahwa ini adalah tidak kekal gitu ya, bahwa ini hanyalah sebuah ilusi yang mungkin saja kan kamu rasakan di beberapa menit saja, namun setelah itu kamu menderita lagi gitu ya, kamu menangis lagi gitu ya. Jadi jangan habiskan waktu kamu untuk orang yang sia-sia gitu ya, jangan terhanyut gitu ya, atau terlena pada kegelapan gitu ya, pada energi gelap gitu ya. Oke, kamu di sini juga sering bermimpi buruk gitu ya. Kamu tidur dalam kegelisahan, tidak ada kedamaian di dalam tidur kamu. Kamu selalu mimpimu tentang ketakutan, mimpimu tentang situasi yang menyeramkan gitu ya. Karena energi kamu di sini negatif gitu ya. Oke, dimana kamu harus bisa melepaskan segala belenggu-belenggu kehidupan, terutama belenggu perasaan terhadap pasanganmu ini ya. Karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu merefleksikan semua hal yang telah terjadi di dalam kehidupanmu ya. Apakah ini benar? Apakah itu yang salah gitu ya? Apakah aku yang salah dan mereka yang benar gitu ya? Kamu tidak boleh menutup telinga, tapi kamu harus membuka telinga, melihat, tidak menutup mata tapi melihat dengan jelas gitu ya, apa yang sedang kamu usahakan ini, apa yang sedang kamu kejar ini gitu loh. Apakah ini memang sesuatu yang worth it untuk kamu perjuangkan gitu ya. Apakah dia benar gitu, orang yang bisa menghargai cinta kamu gitu ya, orang yang aman untuk kamu cintai gitu ya. Jangan libatkan dirimu dalam masalah gitu ya, yang jauh akan lebih besar gitu ya. Ketika belenggu-belenggu itu hanyalah belenggu-belenggu kecil, janganlah kamu mencoba-coba untuk masuk terlalu dalam, dan belenggu-belenggu itu ketika kamu tidak sadar gitu ya, belenggu-belenggu itu akan menjadi lebih besar, dan itu akan membelenggumu lebih erat lagi, sehingga sehingga akan membuat kamu kesulitan untuk keluar gitu ya, di saat kamu sudah tersadar bahwa ini adalah lembah kekelaman, bahwa ini adalah pilihan yang tidak tepat dalam hidup kamu ya, pilihan yang tidak tepat untuk kamu ambil, maksudnya seperti itu. Oke, inilah readingannya dari aku. Salam bahagia, bye bye.